Halo semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki episode 10 dari novel Kidnap. Episode ini berjudul A Bigger Half, setengah lebih besar. Aku bagi menjadi 2 part saja. Saat disepakati Ki akan pindah tinggal bersama Mir di Chonburi, Ki harus pergi dan membawa barang miliknya sendiri. Sedangkan untuk pekerjaan, aku mengendarai mobil. Mungkin bolak-balik antara Bangkok dan Chonburi untuk bekerja di studio lamaku. Ini lebih nyaman daripada memindahkan barang ke sini. Barang-barang Ki dimasukkan ke dalam kardus dan ditaruh di ruang tamu Mien. Di sana juga ada barang-barang yang dibawa Mien, tapi belum dibongkar. Sementara itu, Ki membuka kotak untuk ditempatkan di dalam rumah. Mien juga berjalan mendekat untuk melihatnya dengan penuh minat. Melihat hair dryer, perlengkapan mandi, produk perawatan kulit yang sepertinya sepadan dengan harganya. Harganya sangat mahal karena hampir tidak pernah terlihat di toko serba ada. Mien mengambilnya dan membuka tutupnya dan hirup. Oh, baunya enak. Bolehkah aku menggunakan ini? Silahkan, apapun yang ingin kamu gunakan, ambil saja. Ki mengambil kotak lain yang belum dibuka. Namun saat membuka kotak ini, Ki terkejut karena barang di dalamnya sama sekali asing. Ki mengambil isi kotak itu dan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah kemeja tua berpola, sepertinya baju yang akan dikenakan oleh orang berusia 50 tahun. Ini bukan milikku, kata Ki kepada Mien. Mien mendongak. Mien melihat kemeja di tangan Ki dan membeku. Kotak itu milik orang tuaku, suara Mien menyela. Ki dan Mien melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa ekspresi Mien dan nada suaranya juga berubah. Sepertinya dia marah. Ki merasakan suasana suram dan segera meletakkannya. Kemeja itu dimasukkan kembali ke dalam kotak. Maaf, seharusnya aku tidak mencampur adukannya. Mien melihat rasa bersalah di wajah Ki dan menyadari bahwa dia pasti secara tidak sengaja menunjukkan ekspresi buruk. Mien berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan berjalan menuju Ki. Tidak apa-apa, tidak ada yang istimewa, kata Mien kepada Ki dengan lebih tenang. Sebelum mengambil kotak itu dari tangan Ki dan berjalan ke lantai 2. Mien berjalan ke kamar dan mengunci pintu kamar karena belum siap bertamu siapapun saat ini. Matanya yang tajam melihat kotak itu. Dia sudah lama menghindari membuka kotak ini. Namun yang ada di hadapannya adalah kaos polo biru muda milik ayahnya. Mien mengeluarkan baju itu dan menaruhnya di tempat tidur, diikuti oleh baju ibu. Baju tersebut ditempatkan bersebelahan. Baju yang paling sering dipakai oleh ayah dan ibu. Jantung Mien berdegup kencang, rasa sakit karena kehilangan. Mien mengelus lembut pakaian orang tuanya, mencoba mengingat kembali perasaan yang dia rasakan saat mereka masih di sana. Seberapa hangat pelukan ayah dan ibu saat itu? Mien sama sekali tidak dapat mengingat detail dari cerita-cerita bagus tersebut. Bahkan kapan terakhir kali ayah menggendong Mien? Tapi yang Mien ingat dan tidak akan pernah lupakan adalah hari itu. Dia dan ayahnya bertengkar. Hati Mien terasa seperti terbebani oleh beban yang sangat besar. Sungguh sakit yang luar biasa, hingga dia sulit bernapas. Mien terjebak di masa lalunya. Sampai dia menyadarinya, aku menangis saat melihat baju ayah Mien yang dipegang Mien basah. Lingkaran lebar dengan tetesan air mata. Apakah Mien sudah turun? Aku dibawa. Duduklah. Ki yang baru pulang dari membeli makanan masuk ke dalam rumah dengan tas yang menumpuk. Ki menoleh ke arah Mien yang sedang duduk di atas kuda batu di belakang rumah. Ki berjalan keluar untuk mencari Mien. Mien menikmati angin sejuk. Mien tidak bermain-main dengan ponselnya. Dia tidak melakukan apapun. Duduk saja dan menatap kosong tanpa tujuan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Ki sebelum bergerak melingkarkan lengannya di leher Mien. Dari belakang, Mien mengangkat tangan untuk memegang lengan Ki, mengelusnya dengan lembut, membiarkan kepalanya bersandar di dada Ki. Tidak, aku hanya keluar untuk duduk dan istirahat. Mien tersenyum pada Ki. Meski begitu, sorot matanya tetap saja sedih membuat Ki tidak bisa berhenti khawatir. Mien, cepat kemari dan makan. Panas sekali. Becky membelikanmu beberapa barang favoritmu juga. Suara ceria Mien terdengar. Mien dan Ki menoleh untuk melihat suara itu dan melihat Mien memegang roti kukus berlari ke arah mereka. Jalan pelan-pelan Mien buru-buru memanggil untuk menghentikannya. Mien berlari dan berhenti di depan Mien.
menyerahkan roti kukus kepada Min. Seluruh wajah anak itu tersenyum. Min membekuk, gambaran kenangan masa lalu kembali terlintas di benaknya. Min berusia 15 tahun, memberinya setengah roti kukus seperti ini. Min memanggil Min lagi. Melihat Min terdiam, Min berusaha menyembunyikan perasaannya dan memaksakan senyum ke arah Mende. Namun kesedihan masih muncul. Tetap terlihat dengan senyuman itu, Min berdiri dan membelai lembut kepala Min. Min, makanlah. Kamu boleh makan yang banyak. Min berpura-pura berjalan kembali ke dalam rumah. Tapi sepertinya dia teringat sesuatu. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat ke arah Ki. Tunggu, aku akan keluar dan menjalankan beberapa tugas. Tolong berikan aku anak kecilmu, Ki. Ki mengikuti Min saat dia berjalan ke sepeda motornya dan keluar rumah dengan perasaan tidak enak. Di salah satu pura, suasana tampak rindang dan sunyi. Min masuk ke area pemakaman. Di dalam candi, ada banyak jenis pagoda tulang yang berjejer secara tertib. Beberapa rumah memiliki makanan dan makanan ringan. Beberapa rumah penuh bunga dan kain 3 warna. Beberapa di antaranya rusak seiring berjalannya waktu. Min berjalan menuju pagoda orang tuanya tanpa harus membuang waktu mencarinya sama sekali karena dia hafal lokasinya. Padahal aku baru sekali ke sini. Di tangan Min ada buket kecil bunga dan sambar air serta handuk yang dibeli di depan kuil. Ini seperti yang diharapkan. Pagoda orang tuanya berdebu. Daun-daun yang berguguran menumpuk sampai area tersebut penuh. Label namanya juga terdapat noda debu yang sangat tebal sehingga sulit dilihat. Sudah lama tidak ada yang datang merawatmu. Min berjalan mendekat dan menepis beberapa daun. Dan dengan menggunakan kain lembab untuk menyeka name tag, dia bisa melihat nama dan foto orang tuanya. Ponselnya berdering, Min mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Man yang melakukan video call. Min berusaha menghalangi wajah dan tubuhnya agar Min tidak melihat bahwa dia diam-diam datang ke sini. Ada apa, Min? Min di mana? Sudah kubilang aku ada urusan bisnis. Namun sepertinya Min tidak bisa menyembunyikannya. Min memiringkan matanya dan melihat pagoda. Apakah kamu ke sana untuk menemui ayah dan ibu? Mengapa kamu tidak mengajakku? Manrewang, aku baru saja lewat. Jadi aku mampir untuk meminta tiket loter. Apakah Min tidak baik-baik saja? Bukan apa-apa, aku baru saja lewat. Aku akan segera pulang. Oke. Saat Min menutup telepon, Min kemudian mulai membersihkan guci orang tuanya. Pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih tenang ketika dia menghabiskan waktu sendirian. Ori, sebuah suara terdengar dari jauh. Min membeku sebelum segera bangkit untuk melihat. Min berjalan menuju sumber suara. Min melihat wajah Ki yang putus asa, seperti orang yang baru bangun tidur duduk di tanah, karena sepertinya dia baru saja jatuh dari meja batu kuda di kuil. Min tidak ingat perasaan apa yang dia rasakan saat berjalan menuju Ki, tapi gambar di depannya lucu sekaligus lucu, sampai-sampai Min tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu memata-mataiku? Min bergegas membantu Ki berdiri, membersihkan debu yang menempel di tubuhnya. Rusak semua, keluh Min sambil tersenyum. Ki yang ketahuan menghela nafas bosan, kesal pada dirinya sendiri. Tidak sengaja tertidur, jawab Ki jujur. Min mengangguk seolah melihatnya. Kemarilah, biarkan orang tuaku melihatmu. Min menggandeng tangan Ki dan membawanya ke guci orang tuanya. Min ambil anggrek yang dia beli dan serahkan ke Ki untuk diletakkan di depan foto orang tua Min. Kemudian mereka angkat tangan untuk beribadah. Ayah, ibu. Ini Ki, pacar Min. Min berbicara dengan orang tuanya, nada dan perasaannya sama nyatanya dengan ayah dan ibu Min yang berdiri di depannya. Apakah ayah dan ibu suka dengan Ki? Kalau Min suka banget, semua speknya manis banget, manja, pencemburu, dan agak cengeng. Aku suka banget, ucap Min dan semakin erat memeluk Ki. Ki diam-diam tersenyum kecil dan membalasnya dengan menggoda Min. Berbicara seperti ini bukanlah ide yang baik untuk dipamerkan kepada orang tuamu. Bisakah kamu melakukannya? Biarkan orang tuaku melihatnya. Min mencoba mencium pipi Ki, namun Ki berusaha memalingkan wajahnya, namun akhirnya pipinya dicium Min. Ayah dan ibu juga harus melindungi Ki. Anggap saja seperti anakmu juga, kata Min kepada orang tuanya sambil tersenyum. Ki menoleh untuk melihat wajah Min dan merasa lega melihat Min. Sebenarnya sudah merasa lebih baik. Mengapa kamu kesini menghormati orang tuamu? Tentang masalah yang apakah kamu menarik diri dari pekerjaan pespider?
Tanya Ki. Min menoleh ke arah Ki tertegun. Dia tidak menyangka Ki akan mengetahui hal ini. Aku mengkhawatirkanmu ketika kamu membawa pulang kotak orang tuamu dan kemudian menghilang untuk waktu yang lama. Jadi aku mengikutimu. Aku mendengar kamu berbicara di telepon. Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Ada apa denganmu? Karena kita tahu betapa Min menyukai akting. Karena orang-orang seperti Min, jika tidak ditanya secara langsung, dia mungkin akan memilih untuk menyimpan semuanya sendiri seperti biasa. Min mengajak Ki keluar untuk beristirahat di taman kuil yang banyak tempat duduknya. Tanpa ada orang lain, hanya ada mereka berdua dalam suasana teduh dan sunyi. Seperti yang kamu lihat, sejak pindah rumah, aku masih belum berani membongkar barang orang tuaku. Aku merasa tidak berani menghadapi mereka. Ki mendengarkan dan ikut menganggun, mencoba meremas lembut tangan Min untuk menyemangati kekasihnya. Sampai hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah orang tuaku masih marah kepadaku atas perbuatanku terhadap mereka sampai mereka meninggal. Minky berseru dengan suara rendah. Merasakan bahwa Min pasti sangat kesakitan, Min mengalihkan pandangannya. Sejak ada Min, aku dan ayah tidak pernah akur satu sama lain. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Mempunyai adik yang sakit sejak lahir. Semenjak aku punya adik, suasana di keluargaku semuanya buruk, termasuk keuangan. Janji ke dokter dan ibuku sering menangis, dan aku benar-benar tidak mengerti. Orang tuaku selalu mengajariku untuk mencintai adikku. Jika harus dibagi dua, Min pasti punya lebih dariku, termasuk makanan dan waktu. Tahukah kamu, dulu aku sangat benci punya adik. Min tersenyum pahit. Ki mendengar ini dan terkejut. Aku bukan kakak yang baik sebelum orang tuaku meninggal. Aku tahu kedengarannya konyol jika aku cemburu pada adikku sendiri. Tapi kami pindah rumah dan mereka memaksaku meninggalkan semua temanku. Simpan segalanya untuk memberikan perawatan kepada Min di rumah sakit yang mahal. Aku tahu bahwa rumahku tidak miskin. Tapi aku tidak pernah mendapatkan yang seperti yang lain karena orang tuaku terus menabung untuk merawat Min. Semakin remaja, aku semakin nakal. Aku mulai jarang pulang ke rumah. Sampai suatu hari, napas Min tercekat di tenggorokannya. Hari itu hujan deras. Saat Min tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23. Aku masih mengenakan seragam sekolah. Ketika aku masuk ke dalam rumah dan melihat ayah dan ibunya sedang duduk dan menungguku. Dari mana kamu? Ayah berteriak keras pada Min. Adapun ibu mencobanya memegang lengan ayah, berharap bisa menenangkannya. Main bersama teman-teman, jawab Min singkat. Kenapa kamu keluar dan meninggalkan adikmu sendirian di rumah? Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi sesuatu pada adikmu? Min hanya tertawa. Bahkan di saat seperti ini, kekhawatiran terbesar ayahnya adalah Min yang tinggal di rumah. Aku tidak menyukainya. Kenapa aku yang mengurusnya sendiri? 3 orang tetap bersama. Aku tidak harus tinggal di rumah ini. Min, adikmu sakit. Wah, dia sakit. Aku juga sakit. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Min memandangi tangan yang terangkat seperti hendak memukul wajahnya, meski tak ada bekas luka fisik, namun menimbulkan luka di hatinya. Segalanya telah hilang, bahkan kasih sayang ayah dan ibunya pun tak meninggalkannya sedikit pun. Ketika perasaan mencapai titik puncaknya, Min memutuskan untuk meninggalkan rumahnya, mengabaikan suara ayahnya yang memanggil namanya. Malam itu, kupikir aku akan menghilang entah kemana. Aku ingin dia khawatir. Aku ingin ayah merasa tidak enak karena melakukan itu padaku, dan sepertinya dia benar-benar merasa seperti itu. Mereka berkeliling mencariku. Meskipun ayah mabuk hari itu, tetap saja mencariku. Telepon penyelamat yang menelepon untuk menemukannya, hujan lebat. Jenazah ayah, ibu dan puing-puing mobil yang terbalik di pinggir jalan. Min menutup matanya rapat-rapat, seolah-olah gambar itu muncul di depannya. Kalau hari itu, aku tidak melakukan itu, mereka pasti masih ada. Aku benar-benar idiot. Adikku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi aku melampiaskannya padanya. Akhir-akhir ini, aku mencoba membuat nyaman, sehingga dia bisa menjalani hidupnya seperti yang diinginkan orang tuaku. Min berseru, air mata dan perasaan yang seperti ombak badai menyapu puing-puing, perasaan yang sempat tenggelam dalam kembali ke pantai. Meski takut dan malu, Min juga ingin memberitahu Ki. Dia tidak ingin berbohong kepada Ki.
Alasan kenapa kamu menolak pekerjaan pest feeder adalah karena jauh di lubuk hatimu merasa bahwa kamu tidak layak. Dan apakah Min mengetahui semua ini? Min terdiam, membayangkan di kepalanya bahwa apa yang harus dia katakan pada Amanda, memikirkan betapa hancurnya perasaannya, betapa marah dan bencinya dia. Rasanya hatinya seperti akan hancur berkeping-keping. Aku tidak berani. Aku tidak berani memberitahunya. Min, itu kecelakaan. Itu bukan salahmu. Min menatap wajah Ki, merasa sangat bersyukur atas kata-katanya yang menghibur dari Ki. Tapi Min masih menggelengkan kepalanya menyangkal. Itu bukan salahmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, ingat itu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan mulai menangis. Keduanya menangis bersama. Ki membiarkan keningnya menempel di keningnya. Dua tangannya masih menopang wajahnya. Min dengan lembut memegang tangan Ki. Lalu kenapa kamu menangis, Nona? Min menyeka air mata Ki dan meremas pipinya. Lalu meremasnya lembut, tidak bisa menahan rasa sayang. Ki melihat Min sudah bisa tersenyum dan tertawa. Tak jauh dari situ, Man berdiri tertegun, bingung dengan semua yang didengarnya, sebelum memutuskan untuk berbalik dan pergi tanpa menemui Min dan Ki. Bersambung.